Ngatur iki apa cak enak? Ya Cak Monyong. Cak aja. Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu. Selamat malam dan salam sejahtera. Ketemu kembali dengan acara Cahaya Batin. Saya Cak Monyong. Malam hari ini kebetulan ketemu seorang tokoh muda yang beliau aktif sekali di wilayah kebudayaan. Sekarang masih jadi pelatih Pagar Nusa, bahkan Wusu juga Wusu. Wow. Kickboxing juga Muay Thai. Biasanya dipanggil Mutahir. Cak Mutahir, Gus Mutahir. Baik, malam hari ini tidak lepas dari acara sebelumnya, kita akan membahas tentang kitab kita, yaitu Aksara Jawa. Aksara Jawa ini dimulai dari sebuah pintu gerbang kesadaran bahwasanya wong Jawa ake lali Jawane. Nah, menurut Cak Mutahir, sebelum kita akan membahas ke sana, sebenarnya apa sih wong Jawa lali Jawane? Iya, Rayu sebelumnya. Rayu. Ojo nganti wong Jawa lali Jawane. Suatu mungkin ungkapan begini Cak Monyong ya. Lek dianu adikmu, dikeplak adikmu, ojo diwales. Sik durung Jawa. Nah, dari kalimat demikian yang sederhana, Cak Monyong, Ya. betapa sangat luas pemahamannya. Iya. Nah, sebagai manusia Jawa, jangan sampai kita hilang nurani sebagai manusia Jawa Ya. yang bisa menjaga wibawa tanah Jawa, yang bisa menjaga, katakanlah, wibawa tanah Jawa. Demikian kurang lebih. Lebih dalam lagi mungkin pada saat keseharian sekarang ini, sambil kita rokokan boleh loh Cak. Ini acara Cahaya Batin itu betul enteng, bisa membawa pemahaman pada batin kita semuanya, bahwasanya kita ingin coba sih menggugah kesadaran orang-orang wong Jawa ojo sampai nganti lali Jawane. Nah, ini berarti ono wong Jawa ngeterno rokok Jawa. sampean. Nggih ngerti. Gitu Cak Mas gitu ya. Iya. Ngerti nek sampean tepake gak duwe-duwe. Makane gak duwe rokok. Alhamdulillah. Terus gimana kalau menurut sampean Cak Mutahir, bagaimana sih masyarakat saat ini, sebelum kita akan membahas tentang aksara Jawa dalam manifestasi hidup kita? Dalam konteks manusia Jawa yang sesungguhnya itu kan sangat luhur. Bagaimana kita diciptakan di tanah Jawa yang katakanlah sangat adiluhung, bahkan mungkin dari negara-negara lain, sangat melirik, meneropong barometer Jawa, Java, tegese urip. Ojo sampai lali uripmu, apa maneh lali tanah Jawa, wibawa manungsa Jawa, wujud manungsa. Nah, tapi dari kalimat Jawa ini sangat luas. Suatu misal Cak Monyong ya, nun sewa atau laptop. Di sini ada katakanlah dulu ya program namanya Java. Kalau program Java nggak ada, hanya sekedar hidup. Demikian kurang lebih loh Cak Monyong ya. Betul. Luar biasa. Kedalaman dari pemahaman ini masih kulit luar yang akan kita bahas dengan Cak Mutahir. Jadi situasi kali ini, pada segmen ini kita masuk kepada aksara Jawa Ko. Nah, ini lebih tepatnya Cak Mutahir akan membahas tentang bagaimana aksara 20, aksara Jawa ada 20, Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Potongo, ada di tangan kanan dan kiri dan ada di jari kaki kanan dan kiri. Sebenarnya aksara Jawa itu adalah simbol dari manifestasi yang ada di dalam di tubuh kita sendiri. Sifat 20 tapi dohirnya bisa kita lihat dari tangan dan kaki. Betul ya Monyong, betul. Dari aksara Jawa Ko ini kita akan coba kita melihat arti dalam etimologis filsafat Jawa, yaitu Karsaningsun mamahayuning bawono, hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam. Berarti Tuhan yang maha luhur memberikan kesejahteraan untuk alam semesta. Coba kita akan melihat huruf Ko. Huruf ini bolpennya banyak sekali. Penuh warna-warna kehidupan, warna-warni dalam suatu kehidupan. Ko kita akan melihat bahwa hurufnya adalah seperti ini. Ya. Nah, di dalam huruf aksara Jawa Ko, kita akan melihat
bahwa ada sebuah perintah di tahun 1478. Kita bagaimana mengajarkan orang-orang tidak lupa pintu gerbang aksara Jawa itu juga punya huruf kersoning mamahayuning bawono. Tapi kita akan coba Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya akan lahir 500 tahun yang akan datang. Berarti kita akan menulis 500 tahun yang akan datang. 500 tahun yang akan datang di tahun 1478. Ya, 1478. 8. Bagaimana? 8 kita akan coba melihat rumusannya adalah, apakah orang Jawa sudah ingat dengan aksara ini dan angka ini? Saya yakin Mas Mahathir juga lupa. Saya juga demikian. Nah, makanya kita malam ini kembali bagaimana Sabdo Palon mengingatkan kepada kita bahwa dia akan menuntut kembali tentang aksara Jawa di tahun 1478. 500 tahun ini akan kembali lagi. Coba kita hitung 2021. 2021. 2 lagi 1. Nah, dari 2021 dikurangi 1478 sudah berapa tahun, Mas Mahathir? Silakan jika bagaimana Anda mengingat kembali 500 tahun yang lalu? Sebenarnya Sabdo Palon sudah mengingatkan dia akan lahir di 500 tahun setelah beliau menyampaikan 1478. Silakan Mas Mahathir, masih ingatkah sejarah itu? Nah, mungkin kalau kembali pada suatu tarek, bagaimana Sabdo Palon Noyo Genggong pernah mengikrarkan suatu janji bahwasanya nanti saya akan kembali, saya akan bangkit kembali, bagaimana mengajarkan suatu keluhuran sebenarnya, suatu esensi secara terminologi. Nah, dari hitung-hitungan demikian, sekarang dari 1478, nah sekarang terhitung dari malam ini, detik hari ini 2021, kita harus kembali katakanlah retrospeksi dari Sabdo Palon, suatu ucapan yang luhur. Ya. Bagaimana Palon Noyo Genggong itu yang sebenarnya, Kak Monyong. Nah, kembali sebagai manusia Jawa, jangan sampai kita hilang ruh, sukma, jiwa, nyawa sebagai manusia Jawa yang ada di tanah Jawa ini. Dan kembali dari huruf ko ini, bagaimana kehendak. Kehendak bagaimana menyatukan suatu keluhuran budi memayu hayuning bebrayan agung dalam suatu konteks kehidupan kita sehari-hari untuk menuju hidup yang sesungguhnya. Mungkin yang digambarkan oleh beliau Sabdo Palon Noyo Genggong adalah demikian, bagaimana kita bersandaran vertikal. Jangan lupa sejarah, terutama katakanlah keluhuran bebudayaan manusia Jawa yang sekarang banyak terkikis habis, Kak Monyong. Masgul sekali sebenarnya. Kurang lebih demikian. Berarti sekarang dengan acara ini, dengan cahaya batin, kita sudah mengingat kembali aksaranya, hurufnya, nilai-nilai filsafatnya yang nilai luhur. Tapi kalau kita kembali berarti 500 tahun sudah ditentukan, 2021 dikurangi 1478 berarti sudah 500. 500 bukan 543. Coba kita hitung lah. Ya, berarti kita sudah 530, berarti sudah 43, berarti 543 tahun. Mohon maaf ini seperti ini. Nah, karena mepet. Jadi ini sudah terlambat 43 tahun. Nah, apa yang terjadi
ketika anak cucu lupa dengan ajaran budi, karena Sabto Palon akan juga menagih janjinya. Ini bukan, kalau saat ini terjadi banyak persoalan, baik itu di alam, ya jangan salah. Karena betul. Alam sudah menyatakan, aku iki wis nagih 500 tahun iki wis tak kayak kesempatan. Lho lapo? Awakmu kok lali malah ngelalikno hurufku, ajaranku, tulisanku, angkaku dan semuanya. Menurut sampean yang lupa itu sebenarnya siapa? Kita pribadi sebagai orang Jawa, pemerintah Indonesia Nusantara, atau rakyat yang sudah terhegemoni kampanye di mana-mana menolak budaya asing, tapi budaya sendiri tidak dikenali. Silahkan, Gus. Oke, Cak Monyong. Nah, seperti Cak Monyong tadi aturkan, 543. Iya. 500. Ya. Nah, 5 yang ini tidak tersambut. Kita kosongnya sudah banyak. Dan lagi terlebih 43 tahun. Iya. Bagaimana katakanlah beliau memberikan suatu pagelaran, hanggelar, siraipun, kaluhuran bebuden di situ. Nah, kembali tadi seperti yang dihaturkan oleh Sabto Palon Noyo Genggong, bahwasanya budaya adalah suatu bentuk olah rasa, olah pikir yang dituangkan dalam suatu bentuk tindakan yang nyata. Nah, dari sini sisi manusia Jawa kita banyak terkikis habis. Sebenarnya ini tanggung jawab kita, Cak Monyong, sebagai orang tua. Dan juga setidak-tidaknya pemerintah ikut memperhatikan. Jangan sampai kita terkikis oleh budaya asing. Tapi lupa dan dengan budaya kita. Dengan budaya kita sendiri. Budi itu kan olah pemikiran dari yang dalam. Daya suatu kekuatan. Bagaimana dituangkan dalam satu bentuk tindakan yang nyata. Keluhuran dalam berkarya untuk kehidupan, menghidupi, dan hidup. Dan tidak salah bahwasanya terjadi kemarin suatu bencana-bencana ini adalah suatu teguran. Setidak-tidaknya. Kenapa demikian? 543 terhitung 478 tertambah tadi 500 telat 43 tahun dalam hitungan 500. Kosong-kosongnya ini loh kemana? Sampai 43 tahun implementasinya apa yang diajarkan oleh kita orang tua? Ada kalimat nun sewu Cak Monyong, ada kata sekarang demikian. Lho wis tuwek kon niku gak Jawa. Maklum gak Jawa. Gak njawani, gak iso njarwakno. Kan begitu ngapunten nun sewu Cak Monyong. Nah, dalam hal demikian pemerintah harus setidak-tidaknya lebih getol. Terutama di sini ya disaksikan katakanlah nah kebetulan poro sesepuh, adi sepuh, jangan lupa bahwasanya Jawa itu sangat luhur. Demikian Cak Monyong. Baik. Pemirsa Cahaya Batin, tidak salah jika saya pribadi Taufik Monyong selalu mengingatkan kepada saudara bahwa pintu gerbang kesadaran bangsa Jawa hari ini kita gedor. Kita gedor bukan karena persoalan pemerintah tidak melakukan upaya melakukan pendataan, pengayaan, pengarsipan, tapi sebenarnya pemerintah harus berdaya juga mengembalikan aksara Jawa, huruf Jawa, angka-angka Jawa itu diingatkan kembali sebagai ajaran. Ketika banyak orang berpesan bahwa aksara Jawa telah hilang menjadi kemuliaan bagi bangsa, nilai filsafatnya juga hilang, jangan salah jika orang-orang asing akan menguasai negara kita. Betul. Karena kita ingat sekali lagi, saya katakan berkali-kali di dalam segmen kita, orang Cina menggunakan huruf Mandarin sangat kaya dan luar biasa. Betul. Orang Thailand menggunakan huruf Tagalog juga mulia luar biasa. Orang Jepang menggunakan katakana hiragana cukup luar biasa. Orang Arab menggunakan huruf Arab luar biasa. Orang Belanda Amerika menggunakan huruf alfabet Latin luar biasa. Kenapa kita sebagai bangsa Jawa atau seluruh bangsa Nusantara telah melupakan huruf dan aksara Jawa? Kita akan bertanya, apa sebenarnya Cak Mutahir kalau sumpama anak-anak kita bisa belajar membaca huruf dan aksara Jawa, apakah kita merasa mundur
pengetahuan kita, atau bagaimana menurut pandangan sampean? Saya sambil minum teh ya, kopinya. Monggo, nerakan. Nah, monggo. Kalau menurut saya, Cak Monyong ya, saya juga seorang laki-laki, seorang suami, seorang kakek. Bahwasanya anak turun saya, cucu saya kelak, andai kata bisa besok, bismillah. Kalau bisa belajar aksara Jawa, tari pena kehidupan. Ya. Tari pena kehidupan. Jangan sampai hancur, katakanlah tidak ada. Pada suatu saat nanti, Pak, Kung, nenek moyang kita dulu menggunakan aksara apa? Nah, saya orang tua kakek, malu. Ya. Sekarang aja saya malu kalau mau jujur. Malu. Dengan tingkat malu ya. Kalau mau jujur. Nah, dengan demikian jangan sampai hilang uri-uri lestantun kabudayaan ingkang agung. Inggih menika huruf aksara tari jemari Jawa. Njogo kawibawane huruf tanah menungso Jawa. Nah, dengan demikian kalau bisa nuwun sewu Cak Monyong atau pemerintah daerah Surabaya tentunya ataupun Jawa Timur memberikan suatu wadah atau modal. Saya berharap saya mewakili orang tua yang ada di Jawa, atau mungkin yang ada keluarga saya di Suriname. Kalau bisa sekolah tulis bahasa Jawa. Demikian Cak Monyong, jangan sampai hilang. Malu saya. Menyambut dari Gus Mutahir, saya lupa terus Cak Tahir biasanya. Saya melihat jalan-jalan di Surabaya tidak ada huruf Jawa. Jadi untuk penamaan Jalan Darmo saja tidak ada huruf Jawa. Masih bahasanya Indonesia, tapi hurufnya Latin, Eropa atau Amerika atau Belanda. Tapi di Jogja ada. Di Jogja ada, tapi tidak untuk di Indonesia. Di Bali ada, dan juga hanya di Jogja dan di Bali yang ada. Semoga nanti menjadi sebuah kesaksian kita di dalam aksara cahaya batin ini. Seluruh Indonesia orang bisa berbahasa Jawa, orang juga bisa menulis aksara Jawa, dan orang bangga dengan kebudayaan Jawa. Cahaya batin hanya mengingatkan kepada kita bahwa batin kita adalah batin Jawa, bukan batin Eropa, bukan batin Cina, atau batin Afrika atau batin Arab. Batin kita adalah batin Jawa. Semoga dalam pertemuan ini segmen untuk membahas aksara Ko Kersaning Mahayuning Bawono menjadi penyaksian kita malam hari ini untuk cahaya batin, agar anak-anak kita terus akan membahas tentang makna filsafat aksara Jawa. Lestari lestari terus, karena Jawa adalah welas asih, luhur budi, lan wicaksono. Terima kasih, salam cahaya batin, Taufik Monyong, rahayu, rahayu, rahayu.